Ada satu hal yang tidak pernah kupahami sebelumnya. Bagaimana mungkin dua orang yang bukan siapa-siapa bisa saling menemukan hati hanya karena tinggal di bawah satu atap? Namaku Nadila, janda 32 tahun yang sudah lama berdamai dengan kesepian. Aku pikir hidupku akan selalu tenang, datar, dan tak ada lagi laki-laki yang mampu mengguncang perasaanku. Sampai suatu hari, sebuah hujan, sebuah listrik padam, dan seorang pemuda bernama Raga membuatku mempertanyakan semua batas yang selama ini kujaga mati-matian. Dan itulah awal dari kisah yang hampir tak berani aku ceritakan. Sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan tidak ada timun ataupun sabun cair di dekat Anda. Jika Anda merasa terhibur dengan cerita ini, pastikan sudah like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa komen dari mana Anda mendengarkan cerita ini. Terima kasih, selamat mendengarkan. Setelah pindah kerja ke kota tempat kakakku tinggal, aku diminta menginap beberapa waktu di rumahnya. Aku setuju tanpa pikir panjang. Sampai aku tahu ada orang lain di rumah itu. Raga, adik sahabat kakakku, sedang menumpang sementara karena urusan kuliah. Usianya 21 tahun, lebih muda 11 tahun dariku, butuh tempat tinggal sementara. Kami pertama kali bertemu di ruang tamu. Ia tersenyum canggung. "Mbak Nadila, ya?" Aku Raga. Suaranya tenang, sopan, dan entah kenapa dada ini sedikit bergetar. Aku mengalihkan pandangan, menyalahkan rasa lelah. Tidak mungkin seorang janda sepertiku terpengaruh oleh pemuda seusianya. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu yang pelan-pelan berubah tanpa kusadari. Hari-hari awal terasa biasa. Aku di kamar dekat dapur, ia di kamar lantai atas. Kami jarang berbincang lama. Hanya sapaan singkat. Namun ada satu hal yang sulit kupungkiri. Aku menunggu suaranya. Suara langkahnya di pagi hari. Cara ia membantu kakakku di dapur. Cara ia tersenyum sopan setiap kali menyapaku. Suatu malam hujan turun deras, listrik mati, dan rumah menjadi sangat sunyi. Aku terbangun oleh suara petir dan melihat Raga duduk sendiri di ruang tengah dengan cahaya ponsel. "Belum tidur?" tanyaku. Ia menoleh, wajahnya sedikit pucat. "Takut petir dari kecil, Mbak, untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuhnya." Kami mengobrol pelan. Tentang kuliahnya. Tentang kehidupanku sebagai janda. Tentang rasa sepi yang ternyata dimiliki siapa saja. Ada saat ketika tatapan matanya menahan sesuatu yang sulit kujelaskan. Dan malam itu menjadi permulaan. Sejak malam itu, perhatian Raga berubah. Bukan yang mencolok, bukan yang menggoda. Justru terlalu halus. Pagi-pagi ia sudah di dapur menyiapkan teh hangat untukku. Tehnya Mbak Nadila sudah aku buatkan. Hal sederhana. Tapi jantungku selalu bergetar. Aku mencoba menyangkal, tapi aku juga berubah. Mulai memperhatikan langkahnya. Cara ia tertawa. Cara ia menatapku meski sebentar. Dan diam-diam, aku menunggu momen kecil itu. Siang itu kakakku dan suaminya keluar kota mendadak. Mereka akan pulang besok malam. Artinya, aku dan Raga tinggal berdua. Sore hari, hujan turun deras lagi. Listrik mati lagi. Entah kenapa, seperti sebuah kebiasaan yang tak kami rencanakan, kami kembali duduk di ruang tengah. Di sofa yang sama. Bedanya, kali ini jaraknya jauh lebih dekat. Aku bisa mencium aroma sabun di lehernya. "Mbak, apa Mbak masih sering merasa sendiri?" Pertanyaan itu menembus hatiku. "Masih, kadang sangat," jawabku. Ia menatap lantai. Aku juga. Meski banyak orang, aku merasa cuma numpang hidup. Tangan kami hampir bersentuhan. Hanya beberapa sentimeter.
Aku menarik tanganku cepat-cepat. Raga, ini tidak baik. Kita harus jaga jarak. Ia menelan ludah. Aku tahu, Mbak. Tapi aku juga manusia. Hujan malam itu menandai sesuatu yang berubah di antara kami. Sejak sore itu, aku menghindarinya. Tidak duduk berdekatan. Tidak berbincang lama. Tidak berani menatap. Bukan karena aku marah, tetapi karena aku takut. Takut hatiku melangkah terlalu jauh. Raga jelas menyadari perubahan itu. Ia menjadi pendiam. Sering mengurung diri. Sapanya menjadi singkat dan canggung. Dan jujur, itu justru membuat hatiku semakin hancur. Suatu sore aku pulang dari pasar. Aku melihat koper kecil di ruang tamu. Raga mau kemana? Tanyaku dengan suara tercekat. Ia muncul dari kamar dengan wajah sendu. Aku mau menginap di tempat teman beberapa hari, Mbak, jantungku seperti diremas. Kenapa mendadak? Ia menarik napas panjang. Aku butuh menjauh. Supaya perasaanku reda. Supaya kita tidak makin terluka. Kata-katanya dewasa. Terlalu dewasa. Kamu tidak perlu pergi, ucapku pelan. Meski hatiku tahu itu bohong. Ia tersenyum kecil. Justru karena aku peduli, aku harus pergi sebentar. Pintu tertutup pelan. Tapi suaranya terasa seperti dentuman paling sepi dalam hidupku. Hari-hari tanpa Raga terasa aneh. Rumah kakakku tetap ramai, namun ada ronda sepi yang tak bisa kututup dengan aktivitas apapun. Aku kembali bangun pagi, memasak, merapikan rumah, pergi kerja, pulang, tidur. Semuanya terasa seperti putaran mesin yang berjalan tanpa jiwa. Tapi yang paling menyakitkan adalah saat aku mendengar langkah-langkah di tangga, dan baru sadar itu bukan langkah Raga. Setiap kali pintu depan terbuka, dadaku refleks menoleh, hanya untuk kembali kecewa karena itu bukan dia. Aku mencoba menutup hati dengan kesibukan. Aku tertawa di depan kakakku. Aku bercerita seolah semuanya baik-baik saja. Namun setiap malam saat aku memandang langit-langit kamar, aku tahu satu hal, perasaanku tidak benar-benar pergi. Aku tidak merindukan pelukan, tidak merindukan sentuhan. Yang kurindukan adalah keberadaannya. Caranya memandangku seolah aku layak didengarkan. Caranya membuat teh hangat tanpa ku minta. Caranya menurunkan suaranya saat berbicara denganku. Dan saat aku mulai yakin bahwa ia mungkin tidak akan menghubungi lagi, ponselku berbunyi. Mbak Nadila, aku pulang besok. Aku harap kita sudah sama-sama lebih kuat. Kalimat itu singkat. Tapi jantungku berdebar seolah aku baru saja berlari jauh. Aku memegang ponsel terlalu lama sebelum akhirnya meletakkannya di dada. Lebih kuat? Entah. Yang pasti, aku belum siap. Sore itu rumah terasa berbeda. Kayu pintu depan bergetar pelan ketika terbuka. Aku sedang di dapur, tetapi telingaku langsung menangkap suara langkah itu, langkah yang sudah kukenal hingga ke nadanya. Aku meremas gagang gelas. Napasku hela panjang-panjang agar tidak terlihat gugup. Beberapa detik kemudian, seseorang berdiri di ambang pintu dapur. Raga. Dengan ransel di satu bahu, rambut sedikit lebih panjang dari terakhir kulihat, dan tatapan yang mencoba tenang namun tidak benar-benar bisa. Aku pulang, Mbak, ucapnya, pelan tapi jelas. Aku membalas dengan senyum yang entah kenapa terasa sulit kutahan. Ya, selamat datang. Momen itu hening. Bukan hening kosong, tapi hening yang berisi banyak hal yang tidak berani kami ucapkan. Ada canggung, ada rindu, ada luka yang belum sembuh. Kami menghabiskan sore itu seperti dua orang asing yang saling ingat tapi berusaha berpura-pura tidak. Aku bertanya hal-hal ringan, tentang kuliahnya, tugasnya,
kos tempat ia menginap kemarin. Ia bertanya tentang pekerjaanku, apakah aku baik-baik saja. Semua terasa benar, tapi terasa salah di saat yang sama. Setiap kali matanya tidak sengaja bertemu mataku, aku merasakan getaran lama itu muncul lagi. Dan sepertinya, ia merasakan hal yang sama. Malam itu kakakku lembur. Rumah hanya dihuni kami berdua. Di luar, angin bertiup cukup kencang, membuat daun-daun bambu di samping rumah bergesekan keras. Aku sedang berbaring ketika lampu kamar tiba-tiba padam. Lagi-lagi mati lampu, gumamku, sedikit panik. Aku mengambil ponsel dan keluar kamar untuk mencari lilin. Namun saat aku membuka pintu, aku menabrak seseorang. Cahaya ponsel menyorot wajah itu. Wajah yang sudah berhari-hari tidak kulihat dari jarak sedekat ini. Raga. Ia mundur setengah langkah sambil menghela napas. Maaf, Mbak, aku kira lorong kosong. Suasana benar-benar gelap. Hanya ponselku yang memberikan cahaya samar. Lorong itu sempit, membuat jarak kami tak sampai 1 meter. Aku bisa melihat dadanya naik turun. Ia gugup. Dan aku sama gugupnya. Kenapa keluar kamar? Tanyaku pelan. Listrik mati, aku nggak bisa tidur. Dan aku dengar pintu bak juga kebuka. Hening lagi. Ada momen di mana aku merasa waktu berhenti. Udara di antara kami terlalu berat, terlalu penuh. Akhirnya, Raga berbicara lebih dulu. Bak, kita nggak bisa terus seperti ini, bukan? Aku menunduk, menghindari tatapannya. Tapi suara hatiku terlalu keras untuk diabaikan. Aku sudah coba menjauh, kataku. Aku sudah coba membuang perasaan ini. Tapi, itu tidak semudah yang kupikirkan. Ia menelan ludah, terlihat gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan sesuatu. Aku juga, Mbak. Aku pikir tinggal jauh beberapa hari bakal bantu, tapi malah jadi semakin jelas kalau perasaan itu tidak pergi. Jantungku serasa diremas. Tapi kita salah, rak, suaraku bergetar. Dan kesalahan itu tidak selalu harus diteruskan hanya karena rasanya sulit dihentikan. Ia memejamkan mata sebentar. Kalau begitu, kita harus benar-benar berhenti. Meskipun sakit. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Sudah lama aku tidak menangis seperti itu. Listrik kembali menyala tiba-tiba. Lorong terang. Namun, hati kami tetap gelap. Kami berdiri dengan jarak yang sama, tapi ada garis tak terlihat yang baru saja lahir di antara kami. Garis yang tidak boleh lagi kami langkahi. Keesokan paginya, suasana sarapan terasa hambar. Tidak ada yang salah dengan makanannya. Yang salah adalah hati kami. Raga mengambil napas panjang. Mbak, aku bakal cari kos. Hari ini juga. Aku nggak mau bikin suasana makin serba salah. Aku menatap piring tanpa benar-benar melihatnya. Keputusan itu rasional. Benar. Paling tepat. Tapi tetap saja, terasa seperti pisau yang menembus pelan ke dada. Kamu yakin? Tanyaku akhirnya. Kalau aku tetap tinggal, aku takut makin gak bisa nahan perasaanku atau membuat Mbak makin menderita. Jadi, iya. Aku yakin. Dalam hati aku ingin bilang, jangan pergi. Aku juga berat. Tapi lidahku membeku oleh rasa takut. Menahan, salah. Membiarkan, juga salah. Maka aku hanya berkata lirih, baiklah, jaga diri, ya. Siang itu, ia menurunkan kopernya di ruang tamu. Aku hanya berdiri menatapnya dari jauh. Sebelum pergi, ia menghampiriku. Mbak, aku minta maaf karena pernah berharap hal yang tidak seharusnya.
Tapi perasaan itu datang sendiri. Aku nggak maksa. Aku menggeleng pelan. Yang salah bukan perasaannya, Ra. Yang salah adalah waktu dan tempatnya. Kami saling menatap. Lama. Diam-diam berusaha mengabadikan wajah satu sama lain di dalam kenangan. Raga menunduk. Terima kasih, karena sudah jadi rumah untukku, meski sebentar. Kata-kata itu membuat air mataku hampir pecah lagi. Ia melangkah menuju pintu. Dipegangnya gagang pintu lama sekali sebelum akhirnya dibuka. Selamat tinggal, Bak Nadila. Pintu tertutup pelan. Namun di dalam hatiku, bunyinya seperti dentuman paling keras yang pernah kudengar. Kami berdiri dengan jarak yang sama, tapi ada garis tak terlihat yang baru saja lahir di antara kami. Garis yang tidak boleh lagi kami langkahi. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Ponsel bergetar tapi aku tidak menyentuhnya. Hujan turun, seperti malam pertama aku dan Raga berbicara. Aku sadar satu hal, perasaan tidak mati hanya karena kita memintanya mati. Tapi hidup memaksamu memilih. Antara apa yang kamu inginkan dan apa yang harus kamu jaga. Aku memilih menjaga. Meski harus kehilangan. Akhirnya, aku belajar satu hal yang paling penting dalam hidup, cinta tidak harus dimiliki untuk tetap berarti. Kadang, cinta justru jadi paling indah saat kita melepaskannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku membiarkan diriku menangis sampai puas, agar keesokan hari aku bisa hidup sedikit lebih ringan.